Salam, selamat pagi, selamat berjumpa. Kita bersyukur pagi ini kita bangun dengan selamat dan mengawali segala aktivitas kita hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari berdoa. Bapa, kami bersyukur mengagungkan-Mu dan memuliakan karena pagi ini kami bangun dengan selamat. Dan sebelum kami menjalani hidup hari ini, firman-Mu kami akan baca, kami renungkan. Mari Engkau berfirman, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini saya siapkan dari Yakobus pasal 4. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Amin, firman Tuhan. Dan kita renungkan dengan satu tema, keakuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang tidak pernah berkonflik dalam kehidupannya? Jawabannya bisa dipastikan, tidak ada orang yang tidak pernah berkonflik. Berkonflik mungkin dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa dalam lingkup keluarga, sebagai suami istri, anak dan orang tua, adapun saudara bersaudara. Saudara-saudara, mungkin hidup ini akan dikatakan aman dan tentram kalau kita tidak pernah berkonflik atau bersengketa. Tetapi realitas berbicara kita selalu ada dalam lingkaran itu. Dan karena itulah, karena kita tidak mungkin steril dari namanya pertentangan, persengketaan, konflik, maka memang solusinya ialah kita harus belajar mengelolanya agar tidak memburuk dan terpuruk, lalu menimbulkan keretakan relasi. Ada banyak pemicu dari pertentangan atau konflik. Dan pemicu itu kita bisa jumpai melalui firman Tuhan yang sedang kita renungkan pada pagi hari ini. Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa keinginan diri yang kadangkala tidak kunjung terpenuhi. Sadar atau tidak, ketidak terpenuhinya keinginan diri itu bisa jadi mengiring kita untuk melakukan hal-hal yang keliru, bahkan sesuatu yang keji. Di sini dikatakan kita bisa membunuh, kita bisa iri hati pada ayatnya yang kedua. Saudara-saudara, apa yang melatar belakangi semuanya itu? Jawabannya hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu menimbulkan iri hati dan kebencian.
Dan ternyata sifat ini dapat membawa kita kepada perbuatan yang menyakiti orang lain, bahkan menyakiti Tuhan. Yang kedua, sikap mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menjadikan kita selalu memiliki pemahaman atau pendapat bahwa orang lain tidak bisa berbuat apa-apa. Orang lain itu selalu berada di pihak yang keliru, di pihak yang salah, dan saya selalu berada pada posisi yang benar. Yang ketiga, yaitu egois. Sifat ini bukanlah karakter yang perlu kita banggakan, tetapi karakter yang harus kita buang dari kehidupan kita. Perhatikan ayat yang kedua dan pada ayatnya yang ketiga. Sebab apa yang menjadi tujuan kita untuk berbuat sesuatu selalu syarat hanya berfokus pada kepentingan diri sendiri. Tidak ada ruang untuk orang lain. Tidak ada ruang untuk saudara. Tidak ada ruang untuk keluarga. Tidak ada ruang untuk sahabat-sahabat, termasuk orang tua kita. Bahkan juga kadangkala dengan egois itu tidak ada ruang untuk Tuhan, sumber hidup, pemberi rahmat dan pemberi anugerah. Dari hasil egois ini tidak akan pernah membawa sesuatu yang berarti, tetapi kehampaan dan kesia-siaan. Sebab memang ketika kita meraih sesuatu karena egoisme, maka semuanya itu selalu bermuara dan berakhir pada satu tujuan, untuk memuaskan diri sendiri. Menarik sekali pada ayatnya yang ketiga dengan jelas dikatakan bahwa kita akan mengalami kegagalan, termasuk ketika kita berdoa. Doa itu tidak terkabul karena isinya hanya syarat dengan kepentingan-kepentingan sendiri. Begitu parahnya saudara-saudara jika kita terus-menerus memelihara karakter atau sifat egois itu. Saudara-saudara, satu kata dari firman Tuhan ini hendak menegaskan kepada kita masing-masing. Kenalilah dirimu dengan baik, dengan benar, supaya kita tahu bahwa semua hal-hal yang berpusat pada keakuan, berpusat pada aku, akan selalu mendatangkan pertentangan, persengketaan, konflik yang berkepanjangan, dan endingnya atau selalu berakhir pada sesuatu yang terburuk. Kalau kita tidak ingin pertentangan, persengketaan, ataupun konflik, mari selesaikan persoalan keakuan dalam diri kita masing-masing. Semoga kita diberkati oleh firman Tuhan ini untuk terus menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Jadikan kami pendengar dan pelaku-pelaku firman Tuhan
supaya kami boleh mengenali diri kami, dan keakuan ini kami buang jauh-jauh dari kehidupan ini. Kepadamulah kami berdoa, menyerahkan seluruh hidup kami hari ini, umat-Mu di muka bumi, jemaat Tuhan di sini, dalam beraktivitas, dalam berkegiatan, dalam menghadapi dinamika hidup. Mari penggembalaanmu Engkau selalu nyatakan, supaya kami menikmatinya dalam kekuatan dari Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Kehidupan menghadapi banyak konflik, kehidupan dalam memerangi penyebaran pandemi COVID-19. Marilah Tuhan menuntun kami, supaya kami menjadi masyarakat, menjadi warga gereja yang setia memberikan kontribusi yang baik demi kesejahteraan kami di bumi Indonesia yang kami cintai. Kami akan terus menjadi pribadi-pribadi yang setia melakukan protokol kesehatan. TNI Polri Tuhan pakai para dokter, para medis, dijagai, dipelihara dalam merawat setiap pasien. Seluruh rencana hidup kami bawa kepadamu, pergumulan-pergumulan kami. Gerejamu dalam bersaksi, bersekutu, dan melayani, Tuhan menjadi gembala yang baik. Seluruh hidup kami hari ini, kami serahkan kepadamu. Ini doa kami. Ampuni dosa kami datang berdoa bersyukur dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, demikian refresh kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Yakinlah dan percaya, kasih dan kemurahan Tuhan menyertai dan memberkati kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Salam sehat, salam tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat gigiku dihentaknya hingga sekarang.